Karena saya biasa kelebihan. Nah, sebelumnya teman-teman udah pernah kesini? Belum. Baru pertama kali beneran? Ya, oke. Karena baru pertama kali saya ya Allah dari kawasan Indonesia. Jadi kawasan asli Indonesia yang besarnya 2,3 dulunya adalah pabrik sitronella terbesar se-Asia. Pernah dengar sitronella? Citrun. Kalau jenengan pernah menggunakan minyak sawit tidak? Masih ingat namanya? Ternyata minyak sawit bahan baku utamanya adalah citronella atau serai bambu. Kalian pernah lihat serai? Nanti kita juga akan ketemu dengan tanaman serai wangi atau untuk seluruh material yang ada di pabrik citronella ini, hampir semuanya dibawa oleh kenapa dengan Bidelia? Karena pada tahun 63 Bidelia lah yang terbesar dengan kapal terbesar dunia. Nah, untuk alat-alat berbeda ini semua juga dibawa langsung dari Bidelia. Salah satu contohnya material itu dari bagian batu bata. Dia bersifat batu bata tahan api. Jadi kalau panasnya lebih dari 100 derajat, 1000 derajat dia tidak akan pecah. Berbeda dengan batu bata yang dibuat oleh Indonesia. Gitu. Dari sejarahnya ada kenapa bisa tanahnya mahal dari Indonesia, kan dia terbuat dari tanah liat. Kalau yang ini dia terbuat dari ada pertanyaan lagi sih? Tidak? Nah, sekarang kan contohnya tadi udah dijelasin sama Pak kita di depan. Apa itu asli? Oh iya, nulis ya. Bismillah. Nah, jadi arti sendiri itu merupakan kata sifat yang artinya cepat tumbuh. Sedangkan tanaman yang akan kita ketahui ini itu adalah tanaman yang mengeluarkan aroma khas. Kalau satu contohnya adalah serai. Kalau kita potong daunnya, aromanya wangi ya. Terus ada lagi apa? Yang mengeluarkan apa? Lemongrass. Lavender, lemongrass ada pandan. Ada lagi? Ocean. Apa? Blossom. Ada lagi? Melati. Tadi benar? Vanilla. Vanilla. Nah, sekarang untuk vanilla, vanilla itu adalah tanaman yang sangat susah untuk ditumbuhkan polongnya. Kalian pernah lihat polong vanilla nggak? Nah, Kalau yang master chef, biasanya kebanyakan itu hanya vanilla yang sedikit. Itu namanya vanilla yang asli, bukan sintetis. Untuk seberapa kilo atau seperempat kilo, harganya bisa mencapai 1 juta. Dan nanti kita akan mengetahui dengan asli tanaman asli yang paling mahal dunia. Kita langsung belajar tanaman ini. Semangat kan? Semangat kan? agak ketok ya kan lo. Sesi pertama, sesi kedua. Telat om. Lavender. Wow. Emang lavender? Dari mana tahu kalau dia lavender? Ungu. Apa main ngono iki? Boleh dipegang, silahkan dibelai di bagian daunnya, jangan disobek. Dibelai itu seperti ini ya. Bagian daunnya dibelai seperti ini, terus kita cium tangannya. Diraba. Ya. Gak ada mbak. Kalau di sini kita menyebutnya dibelai. Enak. Emang namanya? Kayak daun. Enggak. Nah, jadi teman-teman sebenarnya bunga yang sering kita kenal dengan tanaman
namanya adalah lavenderan atau lavender palsu. Dia sama sekali tidak bisa digunakan untuk mengusir nyamuk, melainkan dia hanya dijadikan sebagai tanaman hias. Nah, dan untuk lavenderan ini juga tidak memiliki essential oil atau minyak atsiri. Nah, kenapa di produk pengusir nyamuk gambarnya yang ini? Ayo, ada yang tahu nggak? Karena fotonya cantik. Betul sekali, karena penampilannya aja udah cantik ya, jadi bisa menarik pembeli. Itu, jadi kalian mau menanam ini sebanyak apapun tidak akan ngefek. Nah, yuk lanjut lagi. Yang asli yang mana? Hai, no keleng-keleng. Hai, halo. Yeay. Ojo. Udah masak. Ini masak. Ya masak. Ini masak. Masak. Atau tempat penyulingan. Jadi nanti kalau teman-teman mau jalan-jalan ke area toko, jangan lupa lihat bagian lantainya ya. Di bagian lantainya itu ada lingkaran yang ditutupi pakai kayu. Dulunya itu adalah bekas kettle atau bekas dandang. Satu dandang bisa menampung 5 ton. Dan dulu pabriknya ini memiliki 9 kettle. Begitu. Nah, kettlenya bentuknya seperti apa? Replikanya seperti ini. Sebesar ini. Jadi ini bukan pakar burung ya, tapi ini adalah replika dari alat destilasinya. Iya. Belum mulai Bapak. Nyemplung. Bisa dipoto. Kan aku gak iso ya. Ada foto dulu monggo. Ada yang menanyakan? Candid aja. Isin. Yang gak ketok. Ini kita coba diburang. Jalan. Ini ada sing video. Oke. Masa? Jadi aku udah dapat 3 juta. Seprah. Maju. Lemon cuma. Gajah? Dekat gajah. Iya. Dekat gajah ini. Cobain deh. Dekat Gajah di rumah kalian sama yang ini sama enggak? Hampir Maaf sama. tangan kiri ya sayang. Amne mek tawan nih. Jangan disebutkan dulu. Ah. Nyak telon. Oh iya. Ini minyak telon ya. Difokus melat. Apa? Oke, 1, 2, 3 ini namanya apa? Telon. Gajah. Minyak tawon. Oke, benar. Jadi ini namanya Tawon. citronella atau serai wangi. Dia adalah bahan baku utama pembuatan dari minyak Telon. Terus Nyang, sebenarnya nyang. apa saja? Pasti dicampur dengan carrot oil dan juga fragrance. Tapi yang jelas jumlahnya 3 telon ya. Oh. Telon. Telon. Tawon. Yang mentep itu loh Pak. Oh. Tawonnya nggak untuk di anu ya. Gimana? Tawon? Minyak tawon tapi bukan tawon ya. Iya, jadi minyak tawon itu kenapa disebut minyak tawon? Karena sebenarnya bukan berasal dari tawonnya atau sarang lebahnya, melainkan dia cuma brandnya aja. Begitu. Nah, sama-sama serai, tapi berbeda dengan serai dapur yang biasanya buat masakan ya. Untuk serai wangi ini adalah serai yang tidak bisa dikonsumsi karena kandungan citronellanya terlalu tinggi. Kalau kita konsumsi bisa menimbulkan efek sakit di bagian pencernaannya. Makanya biasanya dia dijadikan sebagai aromaterapi yang fungsinya untuk menghilangkan nyeri, mengusir serangga. Begitu. Berarti nggak ada nyamuk di sini. Sebenarnya juga ada. Ada. Dia harus diremas dulu biar keluar aromanya supaya nyamuk tidak datang. Gimana sayang? Dari bagian fisiknya ya, kalau dari bagian aromanya udah hafal ya. Nah, kalau dari bagian fisiknya bisa dilihat daunnya dia ini lebih lebar lalu merunduk. Kalau serai dapur, daunnya lebih ramping-ramping dan kalau saya bilangnya jegrak atau tegak. Nah ini kalau masih kecil, belum lebar-lebar gini, Sudah kan lebar. hampir sama nanti. Sudah lebar Pak. Nanti kalau masih Dari kecil kecil, langsung lebar. ya dia sudah lebar. Nanti kalau masih bingung,
berik kok godongnya podo ya ning omahku ya podo ki ngene kita. Bisa dilihat bagian bonggolnya atau biasanya yang buat masakan bagian bawah itu loh. Saya bilangnya bonggol. Sama. Di bagian bawahnya itu citronella berwarna merah. Kalau serai dapur atau lemongrass dia ada serbuk putihnya. Iya. Begitu. Mau deket yuk, dilihat yuk ke sana yuk. Permisi saya. Ini saya. Bisa berhenti dulu. Ya abu-abu terus ya Faiza. Dia kemarin di bunga. Iya nih, kapan-kapannya juga ada bunga citronella. Kalau serai dapur dia tidak punya. Dan di bagian bonggolnya kelihatan dia kan warna merah. Ya. Umpama keliru nah bahaya ndak? Umpama keliru. Kalau Buat masak. Heeh. mungkin pakainya 1 kilo ya Pak. Ah. 2-3 batang Iya. itu oke. Ndak. Kalau di desa-desa mereka masih salah memahami untuk Iya. citronella dan juga lemongrass. Ada beberapa yang bilang kalau ini buat serai wedang, kalau yang itu buat serai makanan. Padahal berbeda. Mari kita coba. Kita itu nggak boleh harusnya ya. Lanjut, kita masuk ke Jadi Wes aku. Apa tuh ada tulis? Apa? Nimburi nek tulis. Nang Londo ya. Wow. Ngene nanti. Memperbaiki turun. Saya yang monggo. Lagi. Hai. Nyoha. Cino ne pagu. Cino ne pagu. Cino pagu. Carb. Jahe. aromanya seperti apa? Jahe. Kayak larang. Kayak nak lab. Oke rekan-rekan, di sini kita sudah masuk ke sesi penyulingan atau proses pengambilan minyak atsiri dari tanaman atsiri. Sebenarnya ada banyak banget jenis-jenisnya, tapi yang kita praktekkan di sini hanya ada 2. Yang pertama adalah destilasi dan yang kedua adalah inflorasi di bagian belakang. Nanti ya, kita jelaskan terlebih dahulu untuk yang bagian destilasi atau penyulingan. Di sini kita menggunakan sistem kukus. Pernah mengukus di rumah? Satu dandang isinya? Ada yang tahu? 50 liter. Oke. 50 liter apa saya? 10 liter. Apa? Tendang. Dandang. Ya. Dandang sebesar ini diberikan air sekitaran 20 liter. Nah, setelah itu bagian atasnya diberi dengan angsang atau sarangan bolong-bolong gitu. Bagian atasnya lagi diberi dengan bahan baku yang ingin dijadikan sebagai minyak. Kalau di sini kita baru memproses lemongrass atau serai dapur. Pinter banget. Jadi setelah dipanen panjang-panjang itu harus kita potong terlebih dahulu kecil-kecil. Kita masukkan ke dalam dandangnya ini di atas angsangnya sekitaran 5 sampai 7 kilo. Air akan kita panaskan lalu dia akan menjadi uap. Nah, teman-teman bisa melihat yang di sebelah sini ya. Dia ini uapnya kita tampung, kita salurkan ke alat yang bentuknya spiral. Alat spiral ini namanya adalah kondensor. Di sini terjadilah proses kondensasi. Ada yang tahu proses kondensasi itu apa? Fondasi. Ini adalah proses pendinginan. Jadi uap yang kita dinginkan akan menjadi cair. Nah, akan menjadi cair dan cairnya itu akan menetes ke bawah. Yang menetes di bawah ini dia membawa 2 zat. Yang pertama adalah air atau hidrosol dan yang kedua adalah minyak. Kita tampung ke alat yang kecil ini namanya adalah alat separator, pemisah antara minyak dan juga air. Nah, di bagian bawahnya ini biasanya airnya ini kita gunakan untuk desinfektan alami. Jadi untuk mengeluarkan untuk mengambil minyaknya, kita keluarkan terlebih dahulu untuk bagian hidrosolnya. Seperti ini. Nanti kalau minyaknya sudah hampir turun ke bawah, langsung kita
kita tutup. Sudah paham? Ada yang ingin tanyakan? Belum. Bagian atasnya itu yang dipakai buat essential oil. Nah, sedikit ya. Makanya alasan mengapa mahal. Nah, untuk sekitaran 5 sampai 7 kilo bahan baku citronella, maaf, lemon grass, dia bisa menghasilkan minyak sekitaran 30 sampai 35 mili. Dari sebanyak itu bisa jadi kecil ya, dikitnya. Nah, kita lihat sebelah sana, namanya enflorasi. Dari tanaman bunga. Kenapa bunga menggunakan metode ini, enflorasi? Karena bunga itu sifatnya adalah fotosensitif. Jika dia terkena panas yang tinggi, aromanya akan hilang. Nah, makanya kita menggunakan mentega putih. Kalau zaman dahulu di Prancis itu menggunakan lemak hewan, biasanya menggunakan lemak babi. Nah, nanti bunga ini akan kita taruh bagian pinggir-pinggirnya. Lemaknya kita taruh bagian tengah. Alatnya ini namanya adalah kesis. Ya, ditunggu sampai 90 hari atau menunggu lemaknya menjadi jenuh. Gimana tahu kalau lemaknya itu sudah jenuh? Itu berarti kita colek atau kita cium, aroma lemaknya sudah beraromakan seperti bunga. Contoh nih, kalau di sini kan kita kasih dengan bunga hilang-hilang atau bunga yang berasal dari bunga kenanga yang berasal dari Filipina. Bunga buat jarah ini. Mau dicium? Dicium aja ya, jangan dicolek. Wangi ya? Udah kecium kan dari situ? Iya, kecil. belum. Beda sama kenanga. Iya, beda sama kenanga yang di Indonesia. Nah, jadi bunganya sekitaran tiap hari atau 2 hari sekali diganti. Lalu kalau dia busuk itu bisa menimbulkan efek buruk pada si lemaknya. Nah, kenapa kita tutup? Supaya aromanya